warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Kami di sini akan menjelaskan bangunan-bangunan yang ada di abad arsitektur pertengahan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Dari saya Bella Asyura dan teman saya. Hai guys, perkenalkan nama saya Khaira Yanti. Di sini kami akan menjelaskan dua bangunan yang ada di abad pertengahan, yaitu pertama Basilia Cathedral of the Saint Denis, dan selanjutnya yaitu Hagia Sophia. Sebelumnya, harapan kami kepada Ibu Mutia ST.MSc selaku dosen pembimbing di mata kuliah pramodern ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu bangunan yang ada di abad pertengahan, yaitu Basilia Cathedral of the Saint Denis, yaitu bangunan yang bergaya arsitektur gotik. Merupakan salah satu gereja yang bergaya gotik yang terletak di pusat kota. Basilia Saint Denis merupakan salah satu gereja yang bergaya arsitektur gotik yang terletak di pusat kota, yaitu berada di Saint Denis yang berjarak 5 km dari utara Paris, yaitu di wilayah Ile-de-France. Mulanya didirikan sebagai biara, gereja ini berstatus katedral Kupan Saint Denis sejak 1966. Pada awalnya bangunan ini adalah bekas biarawa kerajaan Saint Denis. Dihubungkan dengan sejarah orang Pranska, gereja ini dibiarkan setelah disebut Basilika. Yaitu sejak zaman Meroving. Seperti banyaknya gereja lainnya, bangunan ini terdiri di situs pemakaman Gallia Romawi, tepatnya pemakaman Gallia Romawi, yaitu pemakaman Santoso Denis yang dimakam pada tahun sekitar 250. Gereja biara ini dikira berukuran sangat luas. Dengan demikian, gereja ini dikatakan sebagai makam para raja, raja-raja orang Prancis sejak bangsa Robespierre dan bangsa Capetian, yaitu bahkan jika beberapa raja dinasti Meroving dan kemudian bangsa Caroling memilih untuk dimakamkan di sana sebelum mereka mati. Basilia Denis ini diklasifikasikan sebagai monumen historiku oleh yang terdaftar sejak tahun 1862. Taman di sekitarnya telah diklasifikasikan sebagai kekayaan budaya sejak 19 Agustus 1926. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan dari segi arsitektur pada bangunan Basilia Cathedral. Mungkin pada malam hari bangunan ini akan terlihat seram dan gelap, tetapi jika di pagi hari bangunan ini akan terasa indah dan bersinar. Salah satu ciri khas dari bangunan ini yaitu kaca patri pada dinding-dinding bangunan tersebut, di mana kaca patri ini akan berkilau dan memancarkan warnanya saat terkena sinar matahari. Karena arsitektur gotik lahir oleh seorang seniman, ciri arsitektur gotik ini memiliki ciri arsitektur seperti yang sudah dijelaskan
yaitu pada kaca patri ini terdapat lukisan dan pada arsitektur gotik ini mempunyai plan butter. Plan butter, di mana menjadi sebuah solusi pada arsitektur gotik ini, menyangkal bangunan-bangunan yang memiliki struktur tinggi dan megah, yaitu ketika kita masuk ke dalam bangunan ini akan terasa betapa luasnya sebuah bangunan tersebut. Salah satu ciri dari arsitektur gotik yang kita lihat yaitu pada pointed arch yang memang terlihat cukup mirip dengan Roman Square. Hanya saja perbedaannya adalah pada arsitektur gotik ini terlihat lebih lancip dan daripada Roman Square. Lengkungan ini berfungsi untuk menahan beban dari desain langit-langit yang sangat tebal dan berat. Lengkungan ini juga menjadi dekorasi tersendiri untuk interior bangunannya. Kemudian ada Ground Fort. Konstruksi kebijakan ini pertama kali dieksploitasi oleh bangsa Romawi dan dipopulerkan oleh bangsa Eropa arsitektur kolok. Bara Fort adalah terbentuk dari dua bara fort, yaitu di antara kubah yang berpotongan dibandingkan dengan Harafort. Ground Fort lebih hemat akan materialnya, dan tepi diagonal hingga hanya memerlukan kolom yang lebih sedikit, atau kolom yang digunakan pun lebih tinggi, kecil, serta ramping. Karena arsitektur gotik lahir dengan seniman, yaitu seniman arsitektur gotik, terdapat ciri-ciri dari arsitektur gotik ini seperti yang sudah dijelaskan, yaitu kaca-kaca patri ini terdapat lukisan dan pada bangunan ini adalah rose window. Dalam jendela terbentuk bulat dengan mempunyai roda dan biasanya berada terletak di atas jendela kaca patri. Karena di bagian-bagian rose window terdapat kaca patri yang berwarna-warni dibentuk seperti susunan kelopak bunga mawar, maka disebutlah kaca ini bernama rose window. Kaca ini digunakan untuk memberi kesan pencahayaan dan kesan estetika dalam bangunan katedral ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu bangunan yang ada di masa abad pertengahan, yaitu yang berada di Istanbul, Turki, yang nama bangunannya Hagia Sophia atau Hagia Sophia dalam bahasa Turkinya. Awalnya dibangun sebagai basilika untuk gereja Ortodoks Yunani, namun fungsinya berubah beberapa kali selama berabad-abad. Kaisar Bizantium Konstantin memerintah pembangunan Hagia Sophia pertama pada tahun 360 Masehi. Saat itu Istanbul dikenal sebagai Konstantinopel. Nama tersebut diambil dari nama ayah Konstantinius I, penguasa pertama Kekaisaran Bizantium. Hagia Sophia pertama dibangun hanya dengan atap kayu. Namun pada tahun 404 Masehi, Hagia Sophia terbakar habis oleh kerusuhan yang terjadi di Konstantinopel akibat konflik politik keluarga Kaisar Arkadius yang pemerintahnya kacau di tahun 395 sampai 408 Masehi. Pengganti Arkadia Kaisar Dionysius
Dua, membangun kembali Hagia Sophia dan berakhir pada tahun 415 Masehi. Hagia Sophia kedua berisi 5 bagian tengah dan pintu masuk yang juga berada ditutupi oleh atap kayu. Namun seabad kemudian bangunan itu terbakar untuk kedua kalinya. Selama pemberontakan, Nisia melawan Kaisar Justinian I yang memerintah dari tahun 527 hingga 565 Masehi. Justinian merasa Hagia Sophia sangat hancur saat itu. Justinian I akhirnya menghancurkan Hagia Sophia pada tahun 532 Masehi. Kemudian ditugaskan seorang arsitek terkenal, Indoros atau yang disebut dengan Miles, dan Antidemios yang disebut dengan Tralles untuk membangun basilika baru. Hagia Sophia ketiga selesai dibangun pada tahun 537 Masehi dan terus berdiri hingga saat ini. Kebaktian pertama di Hagia Sophia baru diadakan pada 27 Desember 537 Masehi. Saat itu Kaisar Justinian I berkata, "Ya Tuhan, terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk membangun tempat ibadah seperti ini." Sejak didirikan Hagia Sophia ketiga atau terakhir benar-benar merupakan struktur yang luar biasa. Bangunan ini memadukan elemen desain tradisional Basilika Ortodoks dengan atap kubah yang besar, ditambah dengan altar semi kubah dengan 2 pintu masuk. Lengkungan penyangga kubah pun ditutupi dengan mozaik 6 malaikat bersayap. Kemudian dalam upaya menciptakan basilika mewah yang mewakili seluruh kekaisaran Bizantium, Kaisar Justinian memutuskan bahwa semua provinsi berada di bawah kekuasaannya pada saat itu. Lalu mengirim karya arsitektur untuk digunakan dalam konstruksi mereka. Marmer yang digunakan untuk lantai dan langit-langit diproduksi dari Anatolia, sekarang Turki bagian timur, dan Suriah. Sedangkan batu bata lainnya digunakan untuk dinding dan lantai berasal dari Afrika Utara. Bagian dalam Hagia Sophia ditutupi dengan lempengan marmer besar yang dikatakan dirancang untuk meniru air yang bergerak. 104 pilar Hagia Sophia juga diimpor dari kuil Artemis dan Efesus dan Mesir. Bangunan ini memiliki panjang sekitar 82 meter dan lebar 73 meter. Pada titik tertingginya, atap kubah memanjang sekitar 55 meter. Ketika kubah pertama mengalami keruntuhan sebagian pada tahun 557 Masehi, penggantinya dirancang oleh Isidore de Jonger atau cucu Isidore, arsitek pertama dengan tulang rusuk struktural dan lengkungan yang lebih menonjol daripada sebelumnya. Dan versi struktur ini masih ada sampai sekarang. Kubah utama Hagia Sophia berdiri di lingkaran jendela dan ditopang oleh 2,5 kubah dan 2 bukaan melengkung untuk membuat dinding besar. Dinding awalnya ditutupi dengan mozaik Bizantium rumit yang terbuat dari emas, perak, kaca, terakota, dan batu berwarna-warni, menggambarkan adegan tokoh terkenal dari Injil Kristen. Karena ortodoksi Yunani menjadi agama resmi Bizantium, Hagia Sophia dianggap sebagai gereja utama, dan karenanya menjadi tempat kaisar baru dimahkotai. Hagia Sophia penting dalam budaya dan politik Bizantium selama 900 tahun pertama keberadaannya. Tetapi selama Perang Salib, kota-kota Konstantinopel termasuk Hagia Sophia berada di bawah kendali Romawi untuk waktu yang singkat di abad ke-13. Hagia Sophia rusak parah selama periode ini. Namun hal itu terkoreksi ketika Bizantium sekali lagi menaklukkan kota Konstantinopel. Masa kekhalifahan Utsmani, periode perubahan signifikan berikutnya untuk Hagia Sophia dimulai kurang dari 200 tahun kemudian, ketika Ottoman dipimpin oleh Sultan Muhammad Al-Fatin dikenal dengan sebagai Mehmed II. Sultan Muhammad Al-Fatin berhasil merebut Konstantinopel pada tahun 1453.
Sultan Al-Fatih membeli Hagia Sophia, perunggu tertinggi gereja saat itu, dengan uang pribadinya. Dan dokumen-dokumen itu masih tersimpan hingga saat ini dan rapi di pusat arsip di antara Turki. Ketika diubah menjadi masjid di era Mehmed II, banyak mozaik dan lukisan bergaya Kristiani dan yang menghiasi bangunan Hagia Sophia ditutupi dan diplaster. Seniman kaligrafi terkenal saat itu ialah Kazasker Mustafa Izzet. Kemudian mengukir tulisan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad, 4 khalifah pertama, dan 2 cucu Nabi Muhammad. Pada masa kesulitan Utsmaniyah, struktur bangunan Hagia Sophia mendapat sentuhan arsitektur Islam di dalamnya. Misalnya mihrab yang dibangun, kemudian hingga berdirinya 4 menara yang digunakan untuk mengumandangkan azan. Bangunan seperti madrasah, perpustakaan, dapur umum juga melengkapi Hagia Sophia pada masa Ottoman. Penopang juga ditambahkan di sisi Hagia Sophia untuk mencegah runtuhnya pada masa pemerintahan Murad III oleh arsitek sejarah Sinan yang terinspirasi dari bangunan kuno dan jalinan gaya dengan seni dan estetika Islam dalam rangkaian Masjid Agung. Pada masa Kesultanan Utsmaniyah, bangunan Hagia Sophia digunakan sebagai masjid selama 482 tahun. Setelah kekisaran Ottoman runtuh dan Turki menjadi republik, Hagia Sophia kembali berganti fungsi. Pendiri dan presiden pertama Republik Turki, Mustafa Kemal Atatürk, mengubah status Hagia Sophia menjadi museum. Setelah Hagia Sophia menjadi museum, pemugaran mozaik kuno dilakukan di gedung ini dan penutup plaster terbuka. Kemudian setelah plaster dekoratif terbuka, lukisan perawan Maria dan bayi Yesus dipajang yang ternyata ditutupi dengan kaligrafi Allah dan Muhammad SAW. Hingga Hagia Sophia kemudian diakui sebagai salah satu situs warisan di dunia UNESCO yang disebut dengan zona bersejarah Istanbul sejak 1985. Ketika Hagia Sophia menjadi museum, umat Islam dilarang beribadah di Hagia Sophia. Namun pada tahun 2006, pemerintah Turki mengalokasikan ruangan khusus di komplek Hagia Sophia untuk beribadah oleh staf museum. Pada tahun 2013, sejumlah politisi Turki dari partai pro-pemerintah yang dianggap sebagai kekuatan Islam menuntut agar Hagia Sophia diubah kembali menjadi masjid. Pada 1 Juli 2016, azan dikumandangkan untuk terakhir kalinya di Sofia Hagia untuk pertama kalinya dalam 85 tahun. Pada tanggal 13 Mei 2017, sejumlah umat Islam di Turki dari Anatolian AGD berkumpul di depan gedung Hagia Sophia untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mereka menuntut agar Hagia Sophia dikembalikan menjadi masjid. Pada Ramadan 2017, otoritas keagamaan Turki mulai menunggu dan menyebarkan ayat-ayat suci Al-Quran selama bulan suci Ramadan. Dan azan berkumandang sepanjang malam nuzulul Al-Quran. Pada 31 Maret 2018, Presiden Turki Erdogan membacakan Al-Quran surah Al-Baqarah di Sofia Hagia. Pada Maret 2019, Erdogan berjanji akan mengubah status Hagia Sophia dari museum menjadi masjid lagi. Tetapi UNESCO mengatakan bahwa pada saat itu amandemen tersebut memerlukan izin dari Komite Warisan Dunia UNESCO. Pada peringatan 567 tahun penaklukan Istanbul oleh Sultan Muhammad Al-Fatih yang diadakan pada tanggal 29 Mei 2020 di Hagia Sophia. Surah Al-Fat yang berisi janji kemenangan bagi umat Islam yang dibacakan. Namun banyak pihak yang mengkritisi implementasi tersebut. Dan terakhir pada 10 Juli 2020, surat keputusan Kementerian Turki menyatakan hal tersebut. Konversi Hagia Sophia menjadi museum pada tahun 1934 adalah ilegal. Presiden Erdogan pun segera menandatangani dekret tersebut dan memerintahkan agar pintu Hagia Sophia dibuka
untuk sholat. Inilah sejarah singkat tentang Masjid Hagia Sophia yang saat ini resmi digunakan untuk beribadah. Hagia Sophia sudah menjadi masjid, tetapi seluruh umat manusia masih dapat memasuki Mahoni Hagia tanpa memandang apapun itu, dan tentu saja tidak perlu membayar lagi untuk masuk ke sana. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan tentang Hagia Sophia, sejarahnya, struktur bangunannya, maupun kisah-kisahnya.